Saudara, libur Natal tahun baru tiba. Bagi sebagian orang, liburan untuk quality time bersama keluarga atau teman-teman jadi momen yang ditunggu-tunggu. Semua lelah dan penat usai bekerja terbayar dengan berlibur di destinasi impian. Tapi saudara, di balik keseruan jangan mudah terlena pada euforia. Karena bisa jadi ada bahaya yang bisa mengintai kapan saja di saat kita lengah karena mengabaikan keselamatan. Saudara, liburan jadi momen yang berharga. Bahkan menurut tim jurnalisme data harian Kompas, liburan bagi Gen Z sudah jadi kebutuhan primer berkedok self-reward. Budget khusus biasanya sudah disiapkan jauh-jauh hari demi bisa healing ke destinasi wisata impian. Tak jarang saudara, ada yang rela lembur untuk dapat uang tambahan agar tak boncos saat liburan. Ya, mahalnya ongkos liburan di Indonesia membuat masyarakat rela menabung lebih lama saudara. Rata-rata butuh waktu 1,7 tahun atau sekitar 20 bulan untuk berwisata ala backpacker. Jogja dan Bali jadi destinasi yang paling banyak dituju karena relatif terjangkau. Caranya berapa Bu kira-kira nih kalau liburan kali ini? Kalau Ibu sendiri berapa kira-kira? Kalau ada 10 juta sih. Karena tiket. Berarti harus nabung apa gimana? Nabung. Jadi saya nabung itu 1 tahun. Biasanya saya rata-rata habisnya sekitar 5 ya, sekitar 5 jutaan. Jadi kurang lebih sekitar hampir 10 hari lah kurang lebih. Ya memang kita ada budgetnya ya, budget untuk anak-anak di semesteran biasanya seperti itu. Ada libur semesteran. Saudara, perencanaan dari segi biaya sudah disiapkan matang-matang. Tapi jangan lupa keselamatan saat berlibur juga tetap harus diutamakan. Apalagi saudara, ketika berlibur di tempat yang berhubungan dengan alam yang kerap susah diprediksi kondisinya. Seperti pantai saudara. Keindahan pantai yang memikat wisatawan kerap membuat wisatawan lupa dengan keselamatan. Tak jarang di musim libur ini terjadi kasus wisatawan tenggelam di pantai karena abai dengan peringatan cuaca buruk atau larangan untuk berenang. Seperti yang dialami oleh seorang wisatawan asal Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, saudara. Keseruan berlibur dengan kekasih di Pantai Putih Pangandaran, Jawa Barat malah berujung tragedi. Kejadian ini bermula saat korban ingin berenang di area bangkai kapal Viking. Pemilik perahu saat itu sudah melarang karena arus laut yang sangat kuat. Namun korban tetap nekat melompat dari kapal dan berenang tanpa pelampung. Korban akhirnya terseret arus laut dan ditemukan meninggal dunia. Di baling-baling belakang sini. Sudah diingatkan juga tadi dengan pemilik perahu juga, tetapi yang bersangkutan masih ngotot untuk naik ke kapal Viking. Sehingga dari kapal Viking kemudian beliau setelah naik, beliau terjun dari kapal tersebut, dan setelah itu yang bersangkutan tidak muncul. Saudara, kasus wisatawan tenggelam juga dilaporkan terjadi di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. 2 hari berturut-turut pada tanggal 24 dan 25 Desember 2025, 6 wisatawan dilaporkan tenggelam, saudara. Rata-rata sekelompok wisatawan diduga terlalu asik bermain air hingga tak sadar telah berenang terlalu jauh hingga masuk zona bahaya. Petugas yang mengetahui kejadian segera melakukan penyelamatan. Ke-6 korban pun berhasil diselamatkan.
Saudara, selain terseret arus laut, insiden tragis yang kerap terjadi pada wisatawan adalah gara-gara dipicu karena selfie atau swafoto. Keinginan untuk mengabadikan momen berharga di destinasi wisata kerap kali membuat wisatawan mengabaikan aspek keselamatan. Sebuah foto bisa bercerita 1000 kata, namun tak sebanding jika harus dibayar dengan nyawa. Dalam hitungan detik, saudara, senyum di depan kamera berubah jadi bencana. Seorang wisatawan terjatuh dari atas tembok benteng Keraton Buton di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara saat bersuah foto. Korban yang berusia 40 tahun diduga hilang keseimbangan dan jatuh dari ketinggian 6 meter. Proses evakuasi pun berlangsung menegangkan karena kondisi medan yang terjal serta posisi korban di dasar benteng. Korban terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Rupanya dia berdiri di atas benteng keraton dan dia melangkah. Pada saat dia melangkah, kebetulan itu sandal yang dipakai itu haknya agak tinggi dan terjepit di celah batu sehingga keseimbangannya hilang keseimbangan dan yang bersangkutan terperosok jatuh. Saudara, masa-masa mudik Natal dan liburan Nataru selalu diikuti dengan peningkatan pergerakan kendaraan keluar kota. Dan begitu pula dengan lonjakan angka kecelakaan. Data dari Kementerian Perhubungan tercatat ada 3.434 kecelakaan lalu lintas selama arus mudik Nataru tahun 2024. Kelelahan fisik saat menempuh perjalanan jauh dan kurangnya kehati-hatian pengemudi menjadi faktor utama kerawanan kecelakaan di musim libur. Seperti yang dialami rombongan wisatawan asal Demak, Jawa Tengah. Rencana camping untuk mengisi libur Natal dan Tahun Baru berubah total, saudara. Minibus yang ditumpangi terjatuh ke area perkebunan di Temanggung, Jawa Tengah. Insiden ini terjadi ketika rombongan wisatawan baru saja tiba di tempat wisata Embung Bansari. Dan saat diarahkan petugas parkir, mobil tiba-tiba melaju hingga terjatuh di areal pertanian dengan ketinggian 7 meter. Akibatnya, pengemudi mengalami luka serius, saudara. Sedangkan 5 penumpang lainnya luka ringan. Itu tahunya putar balik di atas karena ada pertigaan. Tahu-tahu sudah terjadi seperti itu. Terencana camping itu keluarga. Kalau tidak salah itu dari Demak. Itu baru aja tiba berarti, Pak? Baru saja tiba. Saudara, data Kementerian Perhubungan tercatat ada 3.434 kecelakaan lalu lintas selama arus mudik Nataru tahun 2024. Dan untuk mengantisipasi hal ini, Kepala Korlantas Polri telah menyiapkan sejumlah skenario lalu lintas di libur Nataru termasuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim. Skenario itu diantaranya penerapan kontraflow dan menyiagakan petugas di berbagai lokasi seperti tol dan juga pelabuhan. Skenario yang kita persiapkan bagaimana menghadapi arus puncak. Ada alih arus, ada kontraflow, ada one way, dan mungkin juga ada penyekatan. Hal-hal tertentu apabila potensi kondisi cuaca ekstrim, tentunya emergency plan itu harus kita persiapkan. Contohnya
ketika jalan tol, dari alat berat yang ada di jalan tol, ambulan, termasuk juga urai, ini sudah kita siapkan semuanya. Termasuk juga yang ada di pelabuhan. Ketika kondisi ekstrim, kan tidak bisa nyebrang. Ya, pada saat tidak ada nyebrang itu, tentunya akan terjadi antrian yang panjang. Antrian yang panjang ini, solusinya adalah kita masukkan ke tempat-tempat bagusan yang sudah kita siapkan. Saudara, bersenang-senang saat liburan boleh saja, asal jangan lupa untuk selalu waspada dengan sekeliling kita. Mari kita nikmati momen libur ini dengan penuh sukacita tanpa mengabaikan keselamatan. Karena seseru apapun jalan-jalannya, nggak ada yang lebih mahal daripada kepulangan kita dalam kondisi sehat dan selamat.